Saya di sini ingin mengajak fanboys rezim teroris Iran untuk mikir sejenak. Saya minta kalian nonton sampai selesai dan nanti jawab setelah nonton video ini di menit terakhir setelah video ini tidak berjalan lagi. Karena apa? Kebanyakan di antara mereka setelah saya baca-baca komentarnya hanya di beberapa detik di awal sudah menyimpulkan isi video. Tidak tahu isi videonya sama sekali. Jadi di sini saya ingin ngajak mikir. Kelakuan banci dari rezim teroris Iran ini sudah sangat jelas di depan mata. Ketika dia berperang, dia menumbalkan anak-anak, menumbalkan perempuan, dan menumbalkan warga sipil sampai berjumlah 14 juta jiwa. Alasannya apa? Mereka ingin jihad. Mereka rindu kematian. Mereka akan masuk surga. Nah, jangankan doktrin jihad akan memperoleh surga, teman-teman. Di ajaran Syiah itu, makan tai dan minum kencing, makan tai dan minum kencingnya imam-imam mereka, jaminan masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Jadi masuk surga itu kalau menurut faham Syiah ini makan tai dan kencing imam. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Ajaran Syiah, kalau kalian ingin masuk surga, ajaran Syiah, kalian nanti ketika masuk surga ingin kembali lagi ke dunia. Setelah kalian masuk surga nanti, ini doktrin Syiah nih, kelak minta balik lagi ke dunia. Kemana masuknya? Ke Karbala. Mandi debu di Karbala. Ayyuhuma afdal, al-jannah am Karbala? والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. Jalan melata di Karbala. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Tepuk-tepuk kepala. Tepuk-tepuk dada di Karbala. Di akhir zaman, orang-orang Syiah Rafidhah ini akan menunggu Imam Mahdi, yang sebenarnya Imam Mahdi mereka itu adalah Dajjal, nanti akan membangkitkan para sahabat beserta Ahlul Bait. Lalu para sahabat akan mereka kisos, akan mereka cambuk, mereka pukul, mereka tendang sampai mati lagi. Di dalam ideologi atau kepercayaan, pemikiran dari orang-orang Syiah Rafidhah, Imam Mahdi mereka bisa membangkitkan orang mati. Sedangkan menurut keyakinan orang-orang Sunni, Imam Mahdi tidak bisa membangkitkan orang mati. Jadi jelas makhluk yang bisa membangkitkan orang mati ya Dajjal. Dan dalam hadis-hadis sahih, Dajjal memang akan muncul di Isfahan, di Iran. Nah, ini adalah penyampaian di awal saya, agar banyak orang merenung. Jangan salah, kita bukan berbicara masalah kemanusiaan. Ideologi adalah kendaraan mereka di dalam melakukan tindakan kejahatan. Tapi Mas Heri, kita tidak mau berbicara masalah ideologi Syiah Rafidhah. Karena mereka mau tidak mau, suka tidak suka kita melihat mereka ingin memerdekakan Palestina, ingin berjuang demi Palestina, tidak mau Muslim di Palestina dijajah, tidak mau Muslim di Palestina dihancurkan. Intinya mereka mau Palestina itu damai, tentram, merdeka, kuat dari segi ekonomi ataupun militer. Nah, sekarang mumpung ada 10 poin ya pengajuan dari Iran untuk Amerika Serikat. Apakah kalian sudah baca poin-poinnya? Apakah kalian tahu poin-poinnya seperti apa saja? Pastinya tidak tahu. Di antara 10 poin yang diajukan oleh Iran kepada Amerika, tidak ada satupun berisi tentang merdekakan Palestina. Mau bukti? Kita baca satu-satu ya, meskipun sudah saya bacakan kemarin, kita baca lagi satu persatu agar fanboys Iran yang selama ini mengira Iran itu berjuang demi Palestina, kita lihat ketika dia diberi kesempatan untuk mengajukan banding atau mengajukan permohonan kepada hukum internasional, apakah ada di sana permintaan untuk memerdekakan Palestina sebagaimana Arab Saudi, sebagaimana UAE, sebagaimana negara-negara Teluk lainnya. Ketika di sidang PBB mereka meneriakkan untuk kemerdekaan Palestina. Tanpa perang, tanpa konflik, tanpa bom, tanpa pertumpahan darah. Kita lihat di sini. Berikut adalah 10 poin tuntutan Iran kepada Amerika. 1. Jaminan tidak ada agresi baru. Amerika Serikat harus memberikan jaminan resmi untuk tidak melakukan serangan atau agresi baru terhadap wilayah dan kedaulatan Iran.
Terus yang kedua, kontrol Selat Hormuz. Nah, kontrol Selat Hormuz ini adalah pengakuan secara konkret bahwa Selat Hormuz itu adalah milik Iran. Jadi siapapun yang mau lewat Hormuz harus izin kepada Iran. Padahal Selat Hormuz itu yang berkuasa di sana selain Iran ada Oman dan UAE. Dan Oman lebih banyak kekuasaannya daripada Iran. Makanya Iran kemarin ketika memberikan pengajuan kepada Amerika ingin menarif pajak memalak kapal tanker yang lewat di sana sejumlah 2 juta US dollar. Setiap kapal tanker itu mau lewat harus bayar 33 miliar dulu. Sekitar itulah. Nah, 33 miliar nanti akan dibagi 2 dengan Oman katanya. Tapi Oman tidak mau dengan tindakan pemalakan ini. Rendahan sekali. Tapi Iran akan melakukan berbagai macam cara, teman-teman, untuk mengenyangkan perutnya sebagaimana mereka mengenyangkan Ali Khamenei beserta seluruh rezim-rezim dengan cara korupsi minyak, mendikte rakyatnya, dan berbagai macam bisnis gurita lainnya, sehingga si Mujtaba Khamenei sampai sekarang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa di luar negeri, seperti di Australia ataupun di Dubai. Diingat itu baik-baik. Terus yang ketiga, hak pengayaan uranium. Perhatikan teman-teman, Iran sudah mampu mengayak uranium dari pertama mereka melakukan revolusi pada tahun 1979. Namun dari tahun itu sampai hari ini, tidak ada satupun rudal yang luar biasa mereka miliki untuk membela Palestina. Apa yang mereka lakukan? Membuat Hama bergerak terus, berperang di bawah gorong-gorong. Meluncurkan rudal-rudal yang tidak ada apa-apanya. Setelah itu, mereka ngumpet. Akhirnya Gaza yang dihancurkan. Sumbangsi yang dilakukan oleh Iran adalah kehancuran di Gaza. Padahal pada tragedi 7 Oktober, pihak Hama bisa masuk ke Israel dan membunuh 1.000 warga, teman-teman. 1.000 warga sipil mereka bunuh. Setelah itu mereka masuk ke Gaza. Akhirnya Gaza yang dihancurkan. Kenapa kalau mereka bisa masuk ke Israel tidak bertahan di sana, ya? Hancurkan semuanya kalau memang mau berperang. Kenapa setelah 7 Oktober mereka menawan ratusan orang, membunuh ribuan orang lalu masuk ke Gaza? Untuk apa? Kalau bukan untuk menghancurkan Gaza. Perang terus-terusan tapi Hamanya gak habis-habis. Tapi ya sudahlah, ini sudah basi. Punya rudal canggih-canggih tapi tidak ada satupun yang diberikan ke Hama untuk berperang. Dan masalah donasi juga, ya, negara tertinggi yang berdonasi kepada Palestina ya Arab Saudi. Nah, berikut jajaran dari negara-negara yang banyak menyumbang ke Palestina. Tidak ada satupun diantaranya adalah Iran. Dan rata-rata donasi tersebut ya masuk ke kantong Iran. Karena apa? Hama menerima sumbangan uang itu. Agar kalian tahu. Terus yang berikutnya, pencabutan sanksi primer. AS harus mencabut seluruh sanksi ekonomi primer yang diberlakukan langsung terhadap Iran. Pencabutan sanksi sekunder. Penghapusan sanksi sekunder yang menargetkan pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan Iran. Penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB. Pembatalan atau penghentian semua resolusi PBB yang terkait dengan sanksi dan pembatalan terhadap Iran. Semua di sini menyebut Iran. Tidak ada satupun Iran menyebut merdekakan Palestina. Tidak ada. Terus yang ketujuh, penghentian resolusi IAEA. Penghentian semua resolusi dari Badan Tenaga Atom Intelijen IAEA yang menyudutkan program nuklir Iran. Iran kalau punya nuklir, ini bisa menteror seluruh dunia, teman-teman. Tanpa nuklir pun dia bisa menteror. Bisa menjajah di beberapa negara teluk di sekitarnya, apalagi punya nuklir. Pembayaran kompensasi. AS diwajibkan membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan yang diderita Iran selama periode konflik. Nggak ada sama sekali. Minta uang dia. Ya, selain di poin kedua tadi, kontrol Selat Hormuz, untuk memajak kapal-kapal yang lewat di sana, dia juga minta kompensasi di sini. Pembayaran kompensasi. Jadi mau minta uang ke Amerika Serikat, dikira Amerika Serikat sebodoh itu mungkin. Terus yang ke-9, penarikan pasukan AS. Penarikan seluruh pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah atau Teluk. Semuanya demi kepentingan Iran. Penghentian perang di semua front. Gencatan senjata menyeluruh di setiap front pertempuran, termasuk penghentian serangan terhadap kelompok perlawan seperti di Lebanon. Tidak ada satupun Iran menyebut merdekakan Palestina. Dia hanya melindungi fraksi-fraksinya, ya, seperti Hizbut Syaiton di Lebanon dan Garda Revolusi Iran di Iran. Tidak dia menyebut Palestina, merdekakan Palestina, buat Palestina damai, buat Palestina mengelola uranium juga, buat Palestina bebas konflik. Nggak ada. Tapi kalau Arab Saudi, di mana-mana mereka meneriakan untuk pembebasan terhadap Palestina tanpa perang lagi. Karena tahu Palestina itu lemah. Kalau terus-terusan berperang hancur.
Oh enggak, Palestina kuat, bisa menang. Ya sudah, silahkan kalian supporter perang, silahkan support terus perang itu. Saya di sini hanya menyampaikan kebenaran bahwa tidak ada satupun dari 10 poin yang disampaikan oleh Iran berpihak ke Palestina. Namun, apakah fanboys Iran di Indonesia akan mikir? Karena kan rata-rata mereka ini IQ-nya jongkok, 78. Jadi saya rasa tidak akan mereka mikir. Tidak akan mereka mikir. Ya, tapi semogalah mereka dapat hidayah dan bisa berpikir bahwa Iran sebenarnya tidak berpihak sama sekali kepada Palestina. Dia hanya ingin menghancurkan negara Muslim Sunni, ya dengan cara takiyah, menyembunyikan keinginan mereka untuk menghancurkan negara Muslim Sunni. Karena jelas di depan Ali Khamenei saja, tentaranya akan meruntuhkan rezim Arab Saudi, ingin menguasai Mekah, Madinah, ingin menguasai Bakri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan para sahabat melalui Imam Mahdi mereka. Ini menurut dongeng khurafat mereka, yang melalui dongeng khurafat ini mereka membantai jutaan kaum muslimin di Ardus Syam. Diingat baik-baik.